Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Fatihah Zahra. Saya berasal dari kelas 10-3, nomor absen 23. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT biologi tentang virus herpes yang telah saya buat. Oke, jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau apa sih itu virus herpes. Jadi, virus herpes ini merupakan virus yang biasanya muncul dengan ditandai adanya luka, lentungan, atau lepuhan di area kulit dan terasa gatal. Biasanya, penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi dari herpes simplex virus atau HSV tipe 1 dan 2 yang akan menyebabkan gejala tersebut. Jadi, lalu luka atau lentingan yang ada pada kulit seseorang yang terkena virus herpes, jika luka tersebut pecah, maka di dalamnya akan berisi air yang akan terasa panas dan membuat kulit kita semakin gatal. Dan virus ini juga ketika seseorang terjangkit virus ini, ketika seseorang itu sembuh, maka virus itu tidak akan benar-benar hilang dari dalam tubuhnya karena virus ini akan tetap ada di dalam tubuh orang tersebut. Dan sewaktu-waktu ketika imun orang tersebut sedang lemah, maka virus ini akan kembali aktif dan menyerang orang tersebut. Jadi virus ini akan berada di dalam tubuh orang tersebut selama seumur hidupnya. Jadi virus ini tidak bisa hilang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan ciri-ciri dari virus herpes. Jadi yang pertama, karakteristik dari virus herpes itu ada jenis dan genetik. Jenis virus herpes ini masih termasuk ke dalam keluarga virus herpes varidae dan memiliki genetik DNA ganda beruntai. Lalu yang kedua, virus ini juga sudah spesifik untuk manusia, yang artinya adalah virus ini sudah spesifik hanya menjangkit manusia. Dan yang tiga, virus ini memiliki dua fase, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Di mana fase laten ini adalah fase di mana virus ini bersembunyi dan sewaktu-waktu akan kembali aktif dan menyerang manusia ketika manusia sedang memiliki imun tubuh yang rendah. Lalu yang kedua ada fase aktif. Fase aktif itu adalah fase di mana ketika virus itu kembali aktif dan kembali menyerang manusia. Lalu yang keempat ada replikasi inti sel, di mana virus ini mereplikasi atau menggandakan dirinya di dalam inti sel. Ya, jadi dia akan menggandakan diri di dalam inti sel. Lalu virus ini juga bersifat infeksi berkepanjangan, di mana yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ketika seseorang terkena virus ini, virus itu tidak akan benar-benar hilang, tetapi virus itu akan tetap ada dan sewaktu-waktu akan kembali aktif. Jadi mengapa virus ini bisa disebut dengan virus yang memiliki infeksi berkepanjangan? Karena itu tadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari virus herpes. Jadi virus herpes ini yang pertama adalah
Florida Pinches. Ya, jadi virus ini memiliki struktur berbentuk geometri menyerupai polyhedra, dan dia memiliki 20 lapisan 20 struktur yang membuatnya menjadi berbentuk bulat. Lalu yang kedua, ada envelope, di mana envelope ini itu memiliki selubung yang membungkus kapsid dan membuatnya menjadi seolah-olah berbentuk bulat ketika dilihat dari mikroskop. Dan yang ketiga itu ada ukuran. Jadi biasanya diameter dari virus ini adalah sekitar 150 hingga 200 nanometer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari virus herpes. Saya akan menjelaskan struktur virus ini dari luar, dari bagian terluar, yaitu ada glikoprotein. Glikoprotein ini berfungsi untuk sebagai memfasilitasi dan membantu untuk menginfeksi sel-sel baru. Lalu selanjutnya ada lipid bilayer envelope yang berfungsi sebagai untuk melindungi materi genetik yang terdapat di dalam virus ini. Dan dia juga membantu dalam menginfeksi sel-sel inang. Lalu yang ketiga ada tegumen. Tegumen ini berfungsi untuk juga melindungi materi genetik yang terdapat di dalam virus. Dia akan membantu untuk memperkuat struktur-struktur dari virus ini. Lalu selanjutnya ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini berfungsi untuk sebagai nukleokapsid itu sebagai pelindung materi genetik ketika sedang masa replikasi, dan dia juga membantu untuk menggandakan diri. Lalu ada yang terakhir ada DNA. DNA itu berfungsi sebagai untuk mengode atau menginformasi materi genetik untuk melakukan replikasi virus dan menginfeksi sel-sel inang. Lalu selanjutnya ada penyebab dari mengapa kita bisa terkena virus herpes. Jadi penyebabnya adalah yang pertama, ketika kita berkontak langsung dengan seseorang yang sedang terkena atau terjangkit virus herpes. Jadi ketika seseorang terkena penyakit atau terjangkit virus herpes, kita diharuskan untuk menghindar dan tidak berkontak langsung dengan orang tersebut, karena jika kita berkontak langsung dengan orang tersebut, maka kita bisa tertular dan ikut terkena si virus herpes ini. Lalu ada faktor lain yang dapat menyebabkan kita terkena virus herpes, yaitu ketika kita tidak menjaga kebersihan dan tidak menjaga kesehatan. Lalu ketika kita stres dan dapat membuat imun tubuh kita menjadi lemah, itu bisa membuat kita
menjadi mudah terkena penyakit, terkhusus terkena penyakit virus herpes. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala apa saja yang kita rasakan ketika kita sedang terjangkit virus herpes. Jadi, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa akan muncul ruam-ruam merah, luka atau lepuhan, lentingan di area kulit, terkhusus di sekitar area wajah. Lalu, ketika sudah parah, maka kita bisa terkena demam. Tubuh kita juga bisa lemas, lalu kita juga bisa mengalami demam yang sangat tinggi, dan kulit kita juga bisa benar-benar penuh dengan luka-luka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari virus herpes. Oke. Saya akan menjelaskan patofisiologi dari virus herpes. Jadi yang pertama itu, virus herpes akan membuat imun tubuh kita menurun. Lalu virus ini akan masuk ke darah mukokutan. Lalu virus ini akan menetap di susunan saraf tepi kulit seumur hidup. Dan virus ini juga akan mengalami multiplikasi. Setelah mengalami multiplikasi atau mereplikasi diri, virus ini akan menuju ke kelenjar limfe regional. Setelah dia menuju ke kelenjar limfe regional, dia akan menuju ke invasi ke pembuluh darah. Setelah melakukan invasi ke pembuluh darah, dia akan bereproduksi di dalam kulit. Setelah bereproduksi di dalam kulit, maka kita akan mengalami infeksi primer. Infeksi primer ini diantaranya ada rasa gatal dan terbakar, lalu ada vesikel bergerombol, dan kita juga akan merasakan nyeri. Dan di sini vesikel bergerombol itu diantaranya adalah gangguan rasa nyaman, nyeri, gangguan konsep diri, risiko gangguan integritas kulit. Lalu setelah infeksi primer, dia akan mengalami infeksi rekuren karena adanya faktor kekambuhan stres, imun menurun, kelebihan makanan, dan menstruasi. Dan infeksi rekuren ini dibagi menjadi 4, yaitu ada suhu naik atau hipertermi, lalu ada luka kotor dan bau, itu termasuk ke gangguan integritas kulit. Lalu ada malaise atau intoleransi aktivitas. Lalu ada virus menyerang otak. Ini adalah perfusi jaringan cerebral. Oke. Itu adalah penjelasan mengenai patofisiologi dari virus herpes. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit herpes. Yang pertama itu, virus herpes itu yang paling banyak orang ketahui ada 3 jenis. Tapi pada kenyataannya, virus herpes ini terbagi menjadi 8 jenis atau 8 klasifikasi. Yang pertama itu ada herpes simplex virus atau HSV tipe 1
yang biasanya menyerang kulit seperti ruam-ruam, kemerahan, luka, lentingan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada herpes simplex virus tipe 2, yaitu sama seperti herpes simplex virus atau HSV tipe 1, tetapi HSV tipe 2 ini biasanya menyerang di sekitar area kelamin atau dubur. Lalu yang ketiga ada varicella zoster, yaitu cacar api, dan biasanya cacar ini akan menyebabkan kulit terasa panas. Lalu yang ketiga ada Epstein-Barr atau EBV. EBV ini biasanya dapat menyebabkan daya tahan tubuh melemah dan membuat imun kita menjadi turun. Lalu selanjutnya ada CMV atau HHV atau herpes 5 yang biasanya itu hanya menimbulkan seperti demam ringan dan kulit juga terasa gatal. Lalu selanjutnya ada herpes jenis ke-6, yaitu adalah biasanya herpes jenis ke-6 ini menyerang kelenjar getah bening dan akan membuat orang tersebut muncul ruam-ruam pada kulit. Lalu selanjutnya ada herpes jenis ke-7, dan herpes jenis ke-7 ini sama seperti herpes jenis ke-6, dan saya akan lanjut ke herpes jenis ke-8, yaitu herpes jenis ke-8 ini biasanya adalah berupa kanker. Jenis ke-8 ini adalah jenis yang terparah, dan sebenarnya jarang orang yang terkena herpes jenis ke-8 ini, karena herpes jenis ke-8 ini adalah sudah masuknya ke penyakit kanker dan bisa menyebabkan kita terkena penyakit HIV atau AIDS. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tentang pencegahan dan pengobatan ketika kita terkena penyakit herpes. Jadi pencegahannya adalah yang pertama, kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita dan juga lingkungan kita. Lalu yang kedua, kita juga bisa menghindari kontak langsung dengan orang-orang yang terkena penyakit herpes. Kita juga bisa minum vitamin untuk menambah imun tubuh. Lalu kita juga bisa melakukan pola hidup sehat agar kekebalan tubuh kita semakin kuat. Lalu kita juga bisa lebih menjaga kehigienisan makanan dan mencuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengobatan apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita terkena penyakit herpes. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan kompres di sekitaran area kulit yang terdapat ruam-ruam merah. Lalu kita juga bisa menggunakan salep untuk meredakan atau mengurangi rasa gatal dan ruam-ruam merah yang terdapat di kulit kita. Lalu kita juga bisa meminum obat pereda nyeri, dan kita juga bisa, jika sudah parah, kita juga bisa pergi ke dokter dan mengeceknya untuk meminta resep obat agar kita cepat sembuh dari virus ini. Walaupun
virus ini tidak akan hilang, tetapi setidaknya gejala-gejala atau efek-efek ketika kita terjangkit virus ini akan mereda, membuat efek-efek itu mereda dan membuat kita menjadi bisa beraktivitas normal kembali. Jadi ketika kalian sudah merasakan gejala-gejalanya, sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk diperiksa dan diberi obat agar tidak menjadi semakin parah. Oke, sekian presentasi mengenai virus herpes dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.